Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku aniskur li wali walidek. An sedene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita. Ingsun maksud Allah lahu maring Luqman aniskur lillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atase perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhewe pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu jadi wali besar, wiridannya tentang warai tak ijazah wiridannya Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gali wiridannya itu. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu. Enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi sembrono ya ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. القلوب إلى الحبيب تميل Mulai ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulanya wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mereka piye-piye itu alat produksi. Tapi amat sing ini gue medan perang gitu. Nah sembrono untuk nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot ambek turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu enggak sampai amat saulang tidak sampai. Nah misalnya nih ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet iku kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikho binahuma furriqo binahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nang dalam maksadaman sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Karena Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun baik. Oh, soleh tapi dijen tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik
Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi, bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka, sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah, jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak, bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelas. Kulo suwun sing ngaji kulo wis sing khusuk-khusuk sing saleh. Ojo geman nyanyi ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ang Rasul wis saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae. Ora tenan wae. Mosok GR ora oleh. Napa GR wae? Lo gak nanti diprotes itu lo sering diprotes. Kalau aku gumun soal kejenengan, gue buat nanti roh jenengan tapi tak ada. Aku ya gumun ke wong soleh meneliti uang. Rao oleh soleh meneliti uang. Dan dikon wong soleh sibuk be awake. Mau aku raro kita juta orang kok meneliti. Karena belum beda ada jenengan. Ya anut ngalime. Wah angin ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lalu tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mring malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mah nulung wong sita wae. Ya saiki nulung wong papat lho. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil wong ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung perkara apa ya karo. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper. Kafir kayak orang barat kelakuan kok utek kayak lah paham mengenai kulon rangno emosi perkara ini kamu harus tahu secara iso nglakoni lah tapi kamu tahu logika ilmunya paham ya paham betul maksud dengan demikian terus kowe roh nabi waya wah apik tenan lho wong sito apik bener kena dinget tenan kena dinget tapi praktekno ojo kan gak kuat praktekno tuntas yakin Musa roku kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah kuru tak takoki. Angger saiki takoki angger ana wong diet, piye carane diet kuru? Wayo. Wonge akrab ya kulo. Dhisik lemu, bareng wayah langsung. Padahal bojo keduane wayu. Gara-gara iku dhisik iku yo apik bedene. Bareng dekne wayah mulai berontak. Dhisik sopan jenenge rong dirabi. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, waya nyusui, nak semutung gak gelem nyusui, bingung, nyentak ibu bojo anyar, rati sentak gak gelem nyusui, anak disusui sapi mau sok nak sapi yang bingung, skuru, nanti saya ikut, nggak ada nanti saya ikut, jangan kita kok diet itu ya, waya diet kok, ya tapi wae kalau suwon ngaji, pokoknya kena opo melane sinten diantara yang didakwakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghuryan itu kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Nah ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancur nong. Tapi apa senjata gua hancurno kan tabzir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan.
Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan wa kulna sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur kok di pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu jadi wali besar, wiridannya tentang warai tak ijazah wiridannya Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gali wiridannya itu. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu. Enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalah no. Nabi sembrono ya ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini. Rungono ya Mus, kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak ide sak miliar kok ora zakat. Kan kowe gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki roh mangan setik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kadang kepengen waktu ora pas. Mau bar magrib mbek temen kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu
Coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes. Terus nak wong fakir carane syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing boten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, "Lah kula mun kadung duwe, syukure piye?" Enak ndi wong tok nikmat mbek ora enak entuk. Ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak podo-podo napa podo-podo syukur. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaan Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin-isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kita kok gak ridho kekersane pangeran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yathaquna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Itu wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang, tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab.